kalian emang dari keluarga yang mampu, kalian dari orang-orang yang serba berkecukupan. Harusnya kalian itu kan support apa yang ada di bawah. Support, minta support, kalau minta support ke teman. Kita ini saingan kamu loh ya, kita sama-sama ngelamar kerja. Aduh, enggak nih, aku nggak bisa nih ngasih apa yang ngasih support sama orang-orang seperti dia. Kalau perlu, aku injek harga dirinya. Kamu masih merasa punya teman seperti dia kan? Kalau aku sih udah malas mau berteman sama si Bina, malu. Alhamdulillah ya, sekarang kita udah lulus. Ya alhamdulillah Mas. Kita nggak nyangka dulu waktu masih sekolah kita sempat satu kelas, dan sekarang kita melanjutkan untuk ya kuliah, lulusnya juga sampai barengan kayak gini. Iya, wisudanya malah barengan. Ya kaget juga sih aku, padahal ya prodi kita beda ya Mas. Iya. Dan sekarang juga nih, ini bukan kebetulan, tapi mungkin udah jalan hidup kita. Kita ngelamar pekerjaan juga di perusahaan yang sama juga. Aduh. Ya, kita positif thinking aja. Semoga kita bisa sama-sama keterima. Amin. Ya. Kita juga kan sudah punya orang dalam yang jelas, nanti pasti kita itu diprioritaskan daripada pelamar-pelamar yang lain. Iya sih Mas, ya nggak apa-apa sih kita berpositif thinking, kita punya orang dalam, tapi ya namanya juga sekarang dunia kerja Mas, saingan tambah banyak, ya belum tentu juga Mas keterima. Kalau sekarang kan ya yang dibutuhkan itu skill, pengalaman. Meskipun kita punya orang dalam, tapi kalau ada yang lebih baik, ya belum tentu juga sih Mas menurut aku. Tapi ya semoga aja ya orang dalam kita itu bisa bantu kita sih. Sekalipun kita kalah skill ya meskipun pelamar yang lain lebih hebat daripada kita, ya udah, kita sudah punya orang dalam. Kalau misal Abi masih bimbang Pak Abi masih bimbang mau pilih yang mana, kita tinggal kasih uang aja. Kita mau jogok gitu? Ya iya, nggak apa-apa kan, demi pekerjaan, biar kita nggak malu ketemu teman-teman yang lain waktu masih sekolah. Oh iya sih, bener Mas. Tapi kalau sogok-sogok kayak gitu, ya berapa duit yang harus dikeluarin? Pasti mahal. Biar aku aja yang ngomong sama Pak Abi. Dia kan udah akrab juga sama. Nah, jadi kita gampang nanti. Misal terlalu mahal, aku tinggal nego aja. Tapi ya semoga aja sih Mas gak sampai kayak gitu ya. Semoga memang real kita keterima karena kita itu punya skill yang bagus di antara pesaing-pesaing lain. Ya, aku juga berharap kayak gitu. Oh ya, daripada kita di sini, mending kita langsung berangkat aja, yuk. Ya udah yuk, ayo. Alhamdulillah masih bisa menghirup udara segar ya di pagi hari ini. Ya aku bersyukur banget udah sampai di titik sekarang ini, dan aku juga sekarang udah punya 2 perusahaan sekaligus, dan ini bentar lagi mau ada perusahaan baru lagi di kota ini. Jadi aku juga bisa menolong warga di Bondowoso ini yang belum kerja bisa dapat kerja. Ya aku bersyukur banget bisa nolongin orang kayak gitu, dan aku juga seneng banget bisa bantuin orang yang nggak punya kerjaan. Tapi aku juga sedih banget di saat aku udah kayak sekarang, ekonomi udah mencukupi, sudah bisa dibilang ya cukup lah, tapi orang tuaku udah nggak ada semua. Jadi
Aku sedih banget masih belum bisa membahagiakan kedua orang tua aku. Apa mungkin ini memang udah jalan hidup aku ya? Setelah aku sukses, ya kedua orang tuaku malah diambil. Coba aku sukses udah dari dulu, pasti aku juga bisa membahagiakan kedua orang tuaku. Ya tapi mau gimana lagi? Ya intinya aku sekarang cuma harus berdoa yang terbaik buat orang tua aku, ya biar dia juga ditempatkan di tempat yang layak lah. Ini udah jam setengah 10, aku juga harus nelfon si Abi nih. Mas, kok lewat tengah tadi? Sudah betul yang perempuan lewat sana. Halo, Assalamualaikum Bi. Kamu udah di kantor? Selenjor kakinya. Bisa ketemu aku di ini Taman Kota. Ini di sebelah anak-anak yang lagi olahraga nih. Ambil nafas panjang. Iya. Buang. Oh ya udah, aku tungguin di sini ya. Buang. Udah yuk. Ya, Ambil Assalamualaikum. nafas panjang. Buang. Dah. Ya kalau Abi Nah, kalau belum nggak di sini, ini nggak bakalan cepat selesai. Ya udah deh, aku tungguin Abi di sana aja. Mana ya ruangannya ya? Loh, selamat pagi-pagi. Iya. Kalian pagi banget. Ya kita kan niat Telat, Pak. mau kerja Pak, takut keburu yang lain juga. Iya sih Mar. Aku juga bangga banget sih kalau kalian tuh bisa suatu saat nanti rajinnya itu seperti ini. Cuman berhubung masih kebanyakan yang belum datang. Kalau kalian mau sarapan atau mau makan dulu, ya nggak apa-apa lah. Nanti ruangannya, kamu belok kiri di sana, masuk di paling ujung ya. Oh iya Pak. Gini lagi Pak Bi. Awan sama si Ega lebih awal daripada yang lain. Kita berdoa minta tolongnya supaya bisa dilolosin. Sekalipun nanti kita tidak memenuhi syarat, ya nanti kita bayar berapapun itu. Kalau masalah kayak gitu tuh gampang Mar. Yang penting, yang jelas aku bakalan berusaha semaksimal mungkin. Apalagi aku juga sudah cukup lama sih kenal sama kalian berdua. Jadi kalian berdua jangan khawatir lah. Jadi kalau di sini aku minta tolong ya sama kalian berdua, jangan ngomong masalah ini uang gitu. Cuman saya bakalan usahain buat kalian tuh bisa masuk. Baik, terima kasih kalau gitu. Pak. Kalau gitu aku mau ke kantin dulu ya. Kalau kalian mau ke kantin ikut aku nggak apa-apa. Kalau mau makan di luar juga nggak apa-apa. Oh iya. Iya, Pak. Makasih ya, Pak Adi. Iya. Wah, kayaknya agak ragu Pak Abi ya sama kita. Ya soalnya memang dia itu kerjanya bersih, nggak mau disogok, Mas. Ya, Ya kita juga. terima kerja berarti emang harus effort kita juga, skill kita juga. Ya udah, kalau gitu mending kita cari makan di luar aja dulu. Mas kan katanya nggak makan tuh. Iya. Udah makan dulu. Aku bakal keterima nggak ya? Soalnya kan aku cuman lulusan SMK. Aku nggak kuliah. Aku keterima terus jabatan aku di paling rendah juga gak apa-apa. Yang penting aku punya kerjaan. Nanti kalau aku sudah punya kerjaan, aku bakal ngumpulin uang. Aku bakal nyisihin gaji aku buat kuliah. Aku juga pengen punya kuliah kayak yang lain. Cuman kan aku nggak bisa penuhin kebutuhan aku aja. Kadang aku masih nggak terpenuhi. Gimana ya kalau misalnya aku nggak keterima? Aduh, kok aku jadi overthinking gini sih? Nggak boleh pesimis. Cuman ya kalau perusahaan kayak gitu kan pasti carinya kan cari orang yang
emang berpendidikan bagus, tinggi. Gak kayak aku cuma tamat SMK. Tapi ya udah deh, gak boleh pesimis, harus tetap percaya diri kalau kamu bakal Mana sih Mas Umar, mesti deh. Aduh, Temen SMA kita nggak sih, Mas? Aduh ya. Iya. Si Vina. halo. Hai Vin, lama nggak ketemu. Iya, lama banget. Baik, kamu gimana, apa kabar? Sehat alhamdulillah. Kalian gimana? Alhamdulillah sehat. Kebetulan banget ya kita bisa Iya, ketemu di kebetulan sini. banget. Lama nggak ketemu. Iya. Jangan kemana? Mau ini ada acara lain. Cara lain. Apa? Iya, aku lagi ada urusan buat ini kan aku abis ngelamar kerja di kantor Oh, ngelamar di mana kalau boleh tahu? di PT Channel Production. Oh, Oh, kamu juga naruh lamaran di sana? saingan kita. Ya, tapi kayaknya bakalan kita aja yang keterima, soalnya dari segi pendidikan dia udah kalah. Iya sih, dia cuma lulusan SMA. Kalian juga Kita berdua juga Ya, iya. satu kayak gini. Kita berdua juga ngelamar di PT Channel Production. Nah, ya ini kita mau ke sana mau naruh lamaran. Ya, kamu nggak usah deh, nggak usah dilanjutin. Percuma kayaknya. ya Mas. Ya, Ya, nggak usah berharap lebih bakal keterima di sana sih, Vin. Soalnya ya kamu tahu sendiri ya, zaman sekarang kalau ngelamar kerja itu pendidikan penting, apalagi kamu lanjut ya. Mbak, lo orang sepinter kamu ngelanjutin kuliah. enggak. Kamu masa sih masih nanya kayak gitu? Ya, emang Si Vina kan waktu masih sekolah aku dia kuliah. Mau dapat uang dari mana dia? Oh, maaf ya, Vin. Mas Umar tahu mana kalau Pernah ya kepergok sama aku jualan apa? jualan keripik. Katanya sih buat ya untuk mencukupi kebutuhan menyambung hidup lah kayak gitu. Oh gitu, aduh. Kamu pakai sosokan nanya Ya kan kuliah lagi. aku nggak tahu Mas, kalau dia sama kita itu nggak selevel ternyata. Ya, maaf. Ya, apa mau diterima orang dalam nggak bakalan ada. Terus pendidikan dia cuman sampai SMA aja. Ya beda dengan kita kan kuliah, ya kita juga punya orang dalam. Ya yang jelas perusahaan PT Channel Production akan merekrut orang-orang yang pantas. Kalau dia kan nggak pantas. Ya masih mikir-mikir lah mau nerima dia. Kalian malah ngomong kayak gitu sih. Iya, aku tahu. Aku mungkin emang bukan dari keluarga yang mampu. Aku cuma orang biasa, tapi kalian gak seharusnya ngejudge aku kayak gitu. Aku tahu kalian emang dari keluarga yang mampu. Kalian dari orang-orang yang serba berkecukupan. Harusnya kalian itu kan support apa yang ada di bawah. Kalian tuh emang nggak bisa ngeliat, ya kalian udah harusnya bersyukur dong kalian bisa ngegapai apa yang kalian mau. Harusnya juga saling nge-support teman, itu juga baik deh menurut aku. Minta support kalau minta support ke teman. Kita ini saingan kamu loh ya, kita sama-sama ngelamar kerja. Aduh, enggak nih, aku nggak bisa nih ngasih apa yang ngasih support sama orang-orang seperti dia. Kalau perlu aku injek harga dirinya. Kamu masih merasa punya teman seperti dia kan? Kalau aku sih udah malas mau berteman sama si Vina, malu. Ya gimana ya, Vin ya? Ya maaf aja nih ya, jujur aja. Nanti kalau semisal kita ketemu di PT Channel Production kayak punya
punya Ya, teman miskin malu kayak lah. gitu. Aduh. Ya gimana ya, beda level. Kamu mending Gimana balik ini? aja sana, pulang Vin. Ya, Nggak mending- usah nerusin semua kerja di perusahaan. Mending kamu pulang, jualan lagi tuh keripik kamu. Siapa tahu dengan kamu jualan keripik bisa berkembang tuh usaha keripik kamu. Itu lebih bagus. Ya daripada jadi saingan kita, ujung-ujungnya kamu bakal ditolak, malah bikin kamu sedih kan. Aduh. Mending ya yang ada-ada aja gitu. Udah, ayo kita pergi aja daripada ngeladenin dia. Ya udah, nanti kita telat sih. Minggir. Ah. Kenapa ya kalau orang-orang yang berkecukupan kayak dia injek-injek orang yang ada di Gak boleh patah semangat. Jangan cuma gara-gara omongan mereka yang kayak mental kamu jadi down sekarang. Dengan dulu pikiran aku agak tenang. Aku dari tadi muter-muter. Emang Pak Gita di mana? Katanya sih daerah sini. Bentar. Itu siapa ya? Kayaknya itu deh Pak Gita. Aku samperin aja ke sana. Tapi Pak Gita apa bukan? Seret. Oh, ya itu kayaknya Pak Gita. Sudah laku sana. Lama banget sih Abi. Udah jam. Permisi, Pak Gita. Duduk dulu. Iya. Ngomong-ngomong, Pak Gita dari mana? Barusan saya memang mau kesini. Gini Bi, aku mau bilang ini sama kamu. Sekarang kan ada perekrutan karyawan. Jadi aku nggak bisa ke kantor saat ini. Tapi nanti kalau kamu udah mau selesai dan mau menentukan siapa yang terpilih menjadi karyawan, kamu boleh telepon aku. Aku kayaknya jantung kayak yang kambuh lagi Bi. Kamu kan tahu sendiri aku punya penyakit jantung Bi. Iya. Kenapa Pak Gita kalau memang Pak Gita nggak enak badan? Kenapa Pak Gita tuh harus bela-belain datang ke sini? Kenapa Pak Gita nggak nyuruh saya ke rumah Pak Gita aja? Ntar ada apa-apa di sini kayak gimana loh? Pak Gita? Aku cuman takut aja kamu sibuk sama rekrutan karyawan itu. Dan gini lagi Bi, aku nggak mau ada sogokan lah di kantor aku. Oh iya. Aku maunya kamu menerapkan SOP yang ada di kantor kita. Aku nggak mau tahu itu keluarga kamu ataupun kerabat kamu. Aku nggak tahu. Aku nggak mau tahu itu. Aku cuma takut aja setelah kamu merekrut karyawan dengan sogokan itu. Aku cuma takut aja di pertengahan kalau nanti perusahaan itu sudah jalan. Aku cuma takut ada penurunan, nanti bisa-bisa bangkrut juga Bi. Karena di rekrutmen itu sudah nggak sesuai SOP. Dia nggak punya skill, cuma punya uang aja buat masuk ke perusahaan itu. Ya, betul Pak Gita. Saya akan melakukannya dengan maksimal dan sebaik mungkin. Oh ya Pak Gita, saya juga lupa ngasih tahu sama Pak Gita kalau karyawan yang melamar di perusahaan kita itu ada sekitar 250 orang dan apa masih seperti yang kemarin yang Pak Gita sampaikan kepada saya bahwa cuman kita tuh ngambil 25 orang atau 50 orang aja. Ya, kuotanya memang cuma segitu Bi. Kamu cuma harus ngambil 50 orang. Itu udah maksimal. Jadi yang harus terbuang 200 orang berarti kan. Kamu harus memang benar-benar dilihat dulu dia seperti apa. Ya kamu juga sudah pasti tahu karena kamu udah petugas rekrutmen di kantor kita kan. Ya, siap Pak Gita. Ya, aku kesini cuma mau bilang itu sama kamu soalnya aku kayaknya nggak bisa ke kantor deh sekarang. Gini Pak Gita, nanti kalau sudah selesai semuanya saya bakalan hubungin Pak Gita.
Ya udah, kamu kalau misalkan masih ada kerjaan di kantor dan masih mau kemana ya silakan. Aku mau lanjut pulang aja, Bi. Oh iya, Pak Gita. Hati-hati di jalan, Ya, Pak ya, Gita. Bi. Kasian juga sama Pak Gita. Sudah nggak enak badan, masih dibela-belain datang dia ke sini. Tapi gimana ya, aku sama Umar, sama Ega sudah janji kayak gitu. Terus Pak Gita bilang harus sesuai standar operasi perusahaan. Ya sudahlah. Jadi aku sama Umar, sama Ega, kalau mereka berdua nggak mampu bersaing, yang jelas tetap aku singkirin lah. Karena benar kata Pak Gita, skill yang dicari. Aku lanjut kantor dulu. Aku harus istirahat dulu nih di rumah. Tapi aku kok sakit banget ya. Anginnya Ada orang kenceng mau sekali lagi. loh. Ini kenapa? Mas. Ya Mbak. Mas kenapa? Duduk Aduh. dulu deh. Ini dada saya sakit banget nih Mbak. Masnya sakit? Iya. Sendirian aja ini. Mau saya bawa ke rumah sakit nggak? Nggak usah deh Mbak. Kayaknya ini bentar lagi udah sembuh sendiri kok. Saya memang sudah terbiasa. Soalnya saya memang udah lama mengidap penyakit jantung Mbak. Aduh, saya bukan dokter lagi. Masnya temenin dulu. Capek-capek duduk aja dulu, saya temenin kok. Mas, sakit ya Mas. Aduh. Mas, saya bawa ke rumah sakit aja ya. Nggak usah Mbak. Aduh, nggak ada nomor keluarga yang bisa dihubungin. Atau mungkin masih ada saudara dekat sini nggak? Biar saya anterin atau mungkin saya bakal ke sana. Ini HP saya kebetulan barusan lowbat Mbak. Ya udah Mas, tenang aja. Mau saya beliin minum nggak? Nggak usah deh Mbak. Ya udah deh. Tenang aja dulu. Saya juga gak tahu harus ngapain lagi. Aduh, gimana ya? Aku juga ke kantor, tapi kalau misal aku tinggalin Mas ini sendirian, kasihan juga. Aduh Mas. Gimana ya, operasi Tahan. api. Iya, soalnya Kita masih harus sesuai SOP nanti pengertiannya. Ya kalau dari Masa nggak bawa obat? kita sih ya kita sudah sesuai sih Mas. Tapi kita kan belum mau. Itu bukannya si Vina? Ngapain dia? Itu cowok siapa Mas? Biar lagi Mungkin pacarnya lah. biasa kayak gini. Iya Mas, ya udah saya temenin ya. Takutnya Masnya kenapa-napa. Kamu apain nih orang? Kenapa sih? Enggak. Aku minta tolong dong Mas. Enggak. Giliran sudah sekarat kayak gini kamu minta tolong sama kita. Kalau dia meninggal jadi ribet loh urusannya kamu ini. Bukan gara-gara aku. Tadi aku datang emang udah dia lagi sakit. Aku lagi cuma nolongin dia aja Mas. Lagi Sesak ya? Sesak. Aduh. Nggak tahu. Jangan Minta dia tolong. papain lagi sama kamu kan mau ngelamar kerja, kenapa kamu masih nolongin orang seperti ini? Ya, Ribet banget. ya kasihan aja kalau misal dia gak ditolongin gimana di sini. Tuh, nih, kamu nggak ada so orang. baik, padahal kamu itu lagi butuh kerja. Belum tentu untung kamu nolongin nih orang. Udah deh, gak usah kayak gitu dong Mas. Kamu kenapa? Dia punya penyakit asma tuh. Mending pergi aja deh kalau misalkan masih ada urusan, daripada nanti ada apa-apa. So Kasihan baik. sama Masnya kalau misal sendirian di sini. Nanti Masnya kenapa-napa. Aduh, Vin, kamu kenal emang sama orang itu? Ya aku nggak kenal, Vin. aku kan cuma niat nolongin aja. sekarang itu banyak modus, Vin. Mungkin dia cuma pura-pura. Jahat Mungkin, bisa nggak jadi kan? Vina, kamu kan nggak tahu. Emang kamu bisa baca isi hati dia. Udah deh, kalau kalian emang nggak mau nolongin ya udah nggak apa-apa, aku nggak bakal minta pertolongan kalian. Cuman udah dong jangan ngomong kayak gitu di depan dia, nggak enak. Nggak enak apanya emang iya kan? Tuh, dia cuma pura-pura sakit. Udahlah. Mas, kamu Iya, itu masih muda. Jangan pakai modus-modus kayak gini, sakit-sakit di tempat umum. Saya juga nggak pernah bohong Mas. Saya memang Udah Mas, nggak usah digubris aja, nggak usah dianggap, nggak usah didengerin. Vin, kamu kalau dia papain sama dia,
Gimana nantinya? Ya sudah deh. Kamu kan udah kamu nolak, gak usah ngomong banyak. Banyak akal nih orang. Aduh. Kamu tuh Apa? nggak punya hati gak? Pekerjaan kamu itu lebih penting. Katanya mau ngelamar kerja. Tapi nyawa dia tuh lebih penting tahu gak? Alah. Kamu tuh emang gak punya hati tahu gak sih mas? Kamu bisa gak usah gak usah mikir aneh-aneh tentang seseorang. Dia tuh sakit beneran, ngapain juga dia? Kalau misal cuman pura-pura di tempat umum kayak gini, gak mungkin. Daripada rame-rame di sini mau sini, saya mau nelfon ini, mau nelfon saya biar Katanya tadi, saya aja. apanya lo bet? Itu mah dan nih mbak, soalnya hanya mbak bisa. Kalau Bukan kan? Bohong kan dia? Udah, ini mas. Vina, nih orang. Udah lah mas. Kasih tahu. Apanya udah mas? Dia juga beneran sakit kan? Sakit apa? Kamu kok malah belain si Vina sekarang? Belain sih, tapi emang Kamu lagi so baik sama orang. baik. Kamu harusnya mikir tuh. Gimana ntar lagi supaya kita bisa keterima. Udah, tinggal wawancara aja. Aduh. Lagian mas di sini kok sendirian sih, keluarganya mana emang? Kalau sakit jangan jalan makanya. saya memang ini sendirian mbak. Saya nggak sama keluarga, tapi memang saya bener-bener sakit. Kok tiba-tiba sakit gitu? Mending kalau mas sakit itu di rumah mas aja, gak usah keluar. Kalau kayak gini kan ngerepotin orang. Namanya juga penipu, gagah. Orang kalau mau nipu akalnya kemana-mana banyak. Mas, bisa diem gak sih? Kalau emang kalian udah gak respect sama orang kayak gini, ya udah mending pergi aja dari sini, nggak usah di sini. Ya udah, ayo. Enggak, dia udah bukan? Dia teman kamu. Iya. Ya, kita temen waktu sekolah. Udah, ayo. Lagian dia sudah telepon tuh. Udah tinggalin Ya udah, aja. siapa tungguin dia sampai dia datang, Vin. sampai dia dijemput. Kamu kok peduli banget sama nih orang? Kamu sayang sama dia? Cinta? Mungkin lah, long baru ketemu saya, dulu mas. saya tuh nggak kenal sayang. mbaknya sama mbak ini kan. Jadi kamu kalau ngomong jangan sembarangan mas. Emang agak susah ya kalau ngomong sama orang yang nggak berperasaan kayak kamu. Enggak, soalnya kamu hidup sudah susah. Masih sempet-sempet nolongin Ya orang. namanya juga manusia tuh, kita makhluk sosial harus saling membantu. Alah, Kamu bohong kalau gak bakal butuh orang. enggak. Aku gak bakalan butuh, apalagi orang-orang seperti kalian berdua. Ya udah, kalau emang kamu gak bakal butuh orang, semoga aja nanti kamu tuh butuh pertolongan terus gak bakal ada yang nolongin kamu. Amin. Emang doa kamu mustajab. Kan adalah doa tahu. Nah, kamu lagi jadi orang so baik lagi. Nggak sok baik sih ya. Ya udah. Udah mendingan mbak. Ini kalau saya sudah kambuh, yang saya memang harus duduk dulu sebentar. dan Kalau minta tolong sama orang jangan pilih-pilih. Mentang-mentang dia perempuan, cantik sendirian terus kamu Mas, saya nggak minta tolong sama dia ya, tapi dia nolongin saya mas. modus. Tadi ada orang lain yang nolongin saya juga bakalan ini kok bakalan ditolongin. Udah mas, gak usah didengerin, orang kayak gini tuh gak pantas buat didengerin. Anggap aja omongannya tuh gak didengeran. Sebenarnya kalau ngomong sekarang kasar banget ya. Ya, mungkin sudah ketularan nih sama orang. Kenapa kamu nggak bawa pulang aja nih laki-laki? Ya sekalian kan. Mungkin dia bisa bantu jualan kamu, Vin, usaha kamu. Biar nggak ribet tuh. Udah, Udah, yang Mbak. lagi mas, Udah. Kalau emang kamu Ayo. tolongin Mbak ya bawa sama Mas kalau mau pergi aja ya silakan. Iya, kita emang mau Juga pergi. ada teman saya mau Ayo kita balik aja ke ya kantor. udah sana daripada Mungkin yang lain sudah pada datang dah. Ya udah ayo. Yuk. Loh, Pak. Pak Abi kok. Iya ini Iya. mau balik Pak. Kan tadi Pak Abi nyuruh kita sarapan. Iya, Pak kita nggak apa. Ini Bi, tadi saya temennya. udah bilang. Ini bos saya Mbak. Hah? Bos saya. bos. Tadi ini lagi sakit kamu kayaknya. Sudah bilang Bi ke kamu kalau misalkan saya nggak enak badan ternyata penyakit jantung aku kambuh minta. Tapi di luar rebahan tapi barusan udah mendingan kok. Ya sudah, bos nggak apa-apa rebahan lagi bos di sini bos. Oh, enggak dibawa pulang aja. Iya ntar lagi mbak, biar lebih mendingan dulu baru dibawa pulang ini mbak. Sudah mas, Mana rebahan, mas? Mas berusaha marah-marah lagi sama dia. Ya udah. Mer, kenapa kamu diam aja nggak ditolongin? Iya bukan nggak mau nolongin, cuman saya kan nggak tahu kalau penyakit kayak gitu harus apa gitu. Kita panik juga berdua. Ya setidaknya kamu tuh bantuin dia lah. Terus kalian berdua mau kemana? Ya, balik. kita balik ke kantor kan tadi Pak Abi nyuruh Abi untuk kan. sarapan. Ya kita sarapan, kita mau balik. Bos, sudah mendingan bos. Ya ini ya, saya udah mendingan Bi. Hati-hati bos.
Saya nungguin kamu di sana aja ya. Ini ramai banget nih. Iya bos. Mbak, minta tolong mbak. Oh, iya. Mas, saya bantuin ya. Mar, seharusnya ya Mar, kalau kamu tuh mau tahu, mau nggak tahu, mau bisa atau nggak bisa, setidaknya kamu tuh memiliki peri kemanusiaan terhadap orang lain, apalagi dia tuh orang yang lagi sakit. Terus apa gara-gara penampilan dia tuh seperti itu, kamu tuh nggak mau bantuin dia gitu? Ya kita juga nggak tahu harus apa gitu. Soalnya kan udah si Vina udah nolongin. Vina yang mana? Jadi ya, tolong menolong Mar, jangan seperti itu. Udah langsung ke sana. Pak, Kita balik Pak. mana Pak? Iya kita ke kantor aja dulu nggak apa-apa. Sih kasar banget sih sama orang. Kalau sudah kayak gitu gimana? Kalau kita ketemu di kantor gimana? Kita kan sudah berbuat jahat tuh sama calon bos kita. Sudah pasti nggak keterima nih kita kalau kayak gini, Mas. Ya masih belum tahu. Masih belum tahu gimana loh, sudah jelas-jelas kayak gitu. Mar. Ya udah kita ke kantor aja dulu. Siapa tahu masih ya berlanjut gitu. Ya mbak, ya duduk dulu mbak. Itu teman mbak kok bisa meramah itu sih. Tapi ngomong-ngomong, mbak kok bisa baik banget sih mau nolongin aku padahal Mas udah nggak sakit. udah mendingan mbak. Kok bisa baik banget nolongin saya kayak gini padahal kan mbak nggak kenal sama saya. Emang kalau nolongin orang tuh harus kenal ya? Ya enggak sih mbak, tapi kan Saya cuma niat nolongin Mas aja kok. Saya cuma takut Mas kenapa-napa. saya ngeliat temen mbak kayak gitu barusan, saya juga kasihan nih sama mbak kayaknya ada acara yang harus diselesaikan ya. Emangnya mau kemana sih? Saya lagi ya, abis ngelamar kerja. Ngelamar kerja. Ya, Emangnya ngelamar kerja di mana? di PT ternama di sini, Jalan Production. Hah? Permisi Pak, kita nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Apa langsung pulang aja Pak kita? Ini saya masih mau ngobrol dulu. Duduk nih. Ya sudah, saya tunggu di mobil aja. Jangan, ini katanya barusan mbak ini kebetulan dia mau ngelamar di perusahaan PT Channel Production. Oh iya. Kamu kasih kuota 1 ya buat mbak ini. Siap. Kuota? Iya, siap. Kuota. Ya, ini Mbak, karena Mbaknya sudah bersedia menolong bos saya, jadi mungkin ini hadiah buat Mbaknya. Nah, Mbaknya harus diloloskan seperti itu. Karena saya pimpinan mbak di perusahaan itu. Masnya pimpinan di... Iya, Ya benar. iya. Kayaknya tadi yang 2 orang itu teman mbak kayaknya mau ngelamar di sana juga ya. Iya. Ya udah. Tapi Mas Pak, maksud saya ini beneran buat saya kuotanya. Ya, bener. Bener mbak. Selamat. Ya, Mbak. Jadi Selamat bergabung di. Iya. untuk Pak, makasih banyak. untuk petugas rekrutmen ya ini Pak Abi. Pak, makasih banyak ya udah kasih saya kuota itu. Ya mbak. Saya benar-benar gak nyangka kalau misal saya bakal lolos Ya, gitu aja. ya karena mbak udah baik sama saya dan saya juga harus punya niat baik juga sama mbak. Jadi saya juga bisa nolong mbak. Ngapain saya nggak mau nolong mbak gitu kan? Tadi orang 2 itu Bi, itu kayaknya juga mau ngelamar di perusahaan kita, jadi mending coret aja deh. Kok dicoret Pak? Ya kayaknya dia udah nggak bisa masuk ke kantor kita. Dia orangnya kayaknya arogan banget deh. Jadi mbak saya mohon pamit dulu karena saya sudah ada Mas Abi ini. Saya langsung pulang aja mbak. Saya terima kasih banyak nih sama Ya mbak. Pak, saya juga terima kasih banyak. Sehat-sehat ya Pak. Ya. Hati-hati Pak. Aduh. Alhamdulillah. Aku keterima. Aku kerja. Aku nggak tahu harus kayak gimana sekarang. Intinya aku bersyukur dan makasih aku dipertemukan dengan orang baik. Jadi habis ini aku